Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Selamat pagi semuanya. Kita sudah berada di akhir pekan lagi untuk hari ini, Sabtu 29 Mei 2021. Akhir pekan ya. Saya akan kembali memberikan guidance atau bimbingan dari kartu yang akan kita lihat hari ini sebagai energi harian. Saya harapkan ini bisa menjadi satu bacaan pencerahan, motivasi, atau bisa memberikan inspirasi juga ya. Bukan hanya untuk hari ini, kapanpun mungkin melihat kembali video ini, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan yang bisa diambil manfaatnya dari bacaan ini, oke? Daily Guidance hari Sabtu 29 Mei 2021. Di sini ada kartu Eight of Summer ya, Eight of Summer. The desire for a more meaningful life, realizing that it's time to move on, choosing to make major life changes. Wow, ini tentang sebuah situasi di mana kita akan sangat mengerti banyak tentang arti hidup yang kita inginkan di sini. Juga bagaimana kita harus bisa harus bisa mewujudkan bahwa ini adalah waktunya untuk move on, untuk bergerak. Di sini ada sebuah statement bahwa kita harus bisa memilih apa yang lebih utama di dalam hidup ini, ya. Memilih untuk membuat perubahan secara lebih besar di dalam hidup kita. Salah satunya yaitu tadi, dengan segera melakukan tindakan perubahan atau move on, dan dari sana juga kita harus tahu dasarnya bahwa kita di sini harus bisa memiliki semacam keinginan untuk tujuan hidup kita ke depan, sesuatu yang sangat berarti untuk hidup kita ke depan. Itu yang perlu kita tanamkan. Ya, poinnya sih jangan menyia-nyiakan ya. Jangan menyia-nyiakan atau menghabiskan waktu untuk hal-hal yang mungkin di sini tidak bermanfaat, yang selama ini membuat kita stuck. Karena di situ kita dituntut untuk move on, ya kan? Oke, kita lihat dari kartu tarot. Di hari Sabtu, di sini ada Six of Swords, kemudian ada The Tower, ada Ten of Pentacles. Oke, selanjutnya ada Wheel of Fortune, ada Queen of Wands, dan Ten of Swords. Di sini ada kartu Page of Cups. Ya, Page of Cups. Oke. Kita akan melihat situasi hari ini, energi yang akan dirasakan oleh sebagian dari kita yang melihat video ini. Kalau dari kartu ini, hari ini kita diminta untuk bisa mulai menjauhi atau melepaskan hal-hal yang bisa dikatakan mungkin selama ini sulit untuk kita lepaskan, ya. Ini energinya, hari ini adalah waktunya. Hari ini adalah sebagai timing, di mana kita diminta untuk bisa menjauhi masalah. Kita harus bisa menjauhi energi negatif apapun yang selama ini mungkin ada di dalam kehidupan kita, ya. Energi negatif itu bisa dalam perbuatan, bisa dalam perkataan seseorang, bisa juga dari pikiran-pikiran kita sendiri. So, kalau saya lihat di situ, kalau kita di sini seperti seseorang yang sulit untuk melepaskan, itu ada sebuah situasi yang akan membawa kita pada kehancuran. Ya. Kalau kita terus ada dalam situasi negatif, dalam lingkungan yang negatif, itu sangat rentan membawa kita dalam sebuah masalah, dalam sebuah kehancuran hidup kita. Seandainya kamu di sini dalam pekerjaan selalu ada dalam
lingkup pekerjaan orang-orang yang toksik, ya, orang-orang yang selalu ya energinya itu seperti persaingan yang gak sehat, kamu lama-kelamaan akan terbawa dalam situasi itu, dan itu akan menghancurkan masa depanmu juga. Dalam arti ya karirmu pun akan berpengaruh ke sana. Saya melihat di sini memang ada situasi di mana kita harus bisa mengambil sikap, ya, mengambil sikap untuk tidak terpengaruh. Dalam hal ini seperti ya mungkin kita di sini mau nggak mau harus bersikap seperti seseorang yang nggak peduli, ya, yang nggak punya perasaan, barangkali juga iya. Tetapi kalau memang itu untuk sesuatu yang negatif yang harus kita hindari, ya nggak usah terlalu terpengaruh. Walaupun kita mungkin dianggap seperti seseorang yang, kok seperti seseorang yang nggak empati ya, kok kamu seperti seseorang yang nggak punya perasaan, masa bodoh. Kalau memang hal-hal yang negatif yang terjadi, untuk apa kita terus-terusan ada di dalam lingkungan itu? Yang kita inginkan di sini hanya sebuah kemajuan. Di dalam hidup ini apa sih yang kita cari kalau bukan kebahagiaan, kemajuan, ketenangan, ya, kesuksesan, ya hal-hal seperti itu. Kalau hal-hal negatif yang ada di dalam kehidupan kita, dalam arti kita ikuti, kita turuti terus, maka yang ada ya kita di sini akan gagal, ya. Di sini energinya kebalikan, Ten of Pentacles, Ten of Swords. Artinya pilihan, mau memilih stabil dengan keberlimpahan atau mau terpuruk, gagal, berakhir segalanya. Itu pilihanmu. Kalau memang kamu di sini ingin keluar dari situasi yang pada akhirnya nanti menjerumuskanmu pada kehancuran, lakukan itu sekarang. Wheel of Fortune itu tentang divine timing. Jangan bertahan, jangan ragu-ragu. Ya, harus bergerak hari ini, harus move on dari situasi yang selama ini membuat kita selalu dalam masalah atau dalam kesulitan. Ini bisa energi apa saja. Mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam kerjasama, mungkin dalam usaha, ya, bisnis. Bisa kaitannya ini tentang kerjasama, ya, atau ya mungkin ada sebuah situasi yang toksik juga, iya, yang mana kita selama ini seperti selalu ada di dalam lingkungan itu, dalam lingkaran itu. Saatnya hari ini untuk keluar dari lingkungan negatif, dari energi negatif, tinggalkan situasi yang bisa mempengaruhi masa depan kamu nanti apabila kamu terus-terusan ada di dalam situasi yang energinya kurang baik itu, ya. Jadi kita harus tahu apa sih tujuan hidup kita itu sebenarnya. Kalau tujuan hidup seseorang di sini hanya ingin terus ada dalam masalah, saya lihat itu sebuah tujuan yang konyol, ya kan? Nggak ada orang yang mau terus-terusan ada dalam masalah. Nggak ada orang yang mau mencari masalah juga. Jadi untuk apa bertahan di dalam situasi yang seperti itu? Di sini kita diminta untuk segera bergerak, meninggalkan, dan memilih perubahan hidup yang lebih besar itu akan terjadi. Itu dari pilihan juga. Ya, Page of Cups ini tentang pilihan. Choosing to make major life changes. Jadi di sini kita memilih apa yang akan memberi perubahan secara lebih besar untuk hidup kita dari pilihan kita. Kita mau bertahan dengan situasi yang bermasalah ini, itu pilihan juga. Tapi kalau kita mau keluar, artinya kita mau meninggalkan, ya, meninggalkan situasi yang bermasalah itu, energi negatif atau ya apapun itu yang sudah sangat beresiko, maka nanti kita akan bisa mengalami kemajuan untuk hidup ini. Ada kestabilan, ada sebuah keberlimpahan yang akan kita dapatkan. Jadi disesuaikan atau ya bisa dikatakan di sini dikondisikan untuk situasi masing-masing, ya. Sebagai contoh, ya. Ini sebenarnya saya berbicara sedikit tentang komentar-komentar yang masuk ke YouTube. Saya sering sebenarnya menghadapi komentar-komentar yang gak enak didengar. Kalau saya terus-terusan ada dalam situasi itu, dalam arti energi saya terus
diisi oleh komentar-komentar negatif itu lama-lama akan merusak mental dan jiwa saya juga. Ya, saya nggak mau ada di dalam situasi yang pada akhirnya nanti saya merasa ya bisa dikatakan ke-trigger. Saya menjadi nggak percaya diri. Saya nanti jadi emosi. Ada yang ngomongin komentar yang begini, begitu. Nah, selalu ada seperti itu. Tetapi saya nggak mau. Artinya saya nggak mau ada di dalam hal-hal yang nantinya mempengaruhi mental saya, jiwa saya. Caranya apa? Saya blokir orang-orang yang membawa energi negatif. Jujur saya blokir. Untuk apa kita mempertahankan ada di dalam lingkungan orang-orang yang memberikan energi negatif? Nggak ada untungnya untuk kita. Saya blokir mereka-mereka yang suka berkomentar miring. Bukan berarti saya nggak menerima kritik. Kritik itu ada porsinya ya. Kritik itu saya tahu mana yang mengkritik saya, mana yang memang ingin menjatuhkan saya. Jadi kita bisa menilai sendiri. Kalau ada yang mengkritik, Mbak Eva kenapa sih ini kok bacaannya masa lalu melulu, kok cinta-cinta melulu? Kenapa nggak bacaan yang memotivasi? Itu kritik namanya, ya kan? Tapi kalau sudah komentar yang bernada, ya bisa dikatakan menghujat, itu bukan kritik. Saya blokir orang-orang seperti itu. Nggak peduli. Saya nggak mau ada energi negatif masuk ke dalam diri saya. Hanya karena komentar. Bayangin itu komentar. Ya. Jadi sekarang kita harus bisa keluar dari jangan membiarkan diri kita untuk terus-terusan ada di dalam pengaruh perbuatan, perkataan seseorang yang ingin menjatuhkan. Kalau kita terus ada di dalam situasi itu, nanti lama-lama jiwa kita juga yang akan terganggu, akan terpengaruh. So, kalau saya melihat hari ini, itu semua pilihan ya. Mungkin ada yang rada nggak enakan. Kalau saya nggak peduli. Saya hanya mau energi positif yang masuk di dalam diri saya, di dalam channel saya. Makanya saya nggak mau ada komentar nyampah, saya katakan seperti itu. Dia menulis komentar nyampah itu mungkin menurut dia dilihat orang, padahal enggak, karena disortir dulu kan. Mau komentar macem-macem, mau kebun binatang atau apa, yang lain nggak bisa baca, cuma dia sendiri dan saya. Dan saya akan blok orang seperti itu. Ini saya baru cerita, karena belakangan saya dapat komentar yang seperti itu. So saya pikir orang-orang seperti itu tuh merusak ya, merusak mental, merusak pikiran, membawa energi buruk. Jadi entah itu di YouTube, entah itu di media sosial, saya tegas. Kalau dikata-katakan dengan kata-kata pelan-pelan ya, dalam arti yang baik-baik dia bisa berubah, it's okay. Tapi kalau sudah kata-kata yang kita gunakan adalah bahasa yang baik, kita sampaikan dengan cara baik-baik, tapi dia tetap seperti itu, istilahnya ndablek. Oh, kalau saya tegas, nggak mau ada energi orang-orang seperti itu di dalam kehidupan saya. Saya nggak mau energi saya bercampur dengan energi orang-orang yang negatif. Karena saya pun perlu healing ya kan. Setiap orang perlu healing, perlu memperbaiki diri. Kita lagi healing, memperbaiki diri, ada orang-orang yang seperti itu. Kita manusia biasa ya. Tentunya sekuat apapun kalau kita mencoba bersabar. Kalau tiap hari direcoki dengan orang-orang yang seperti itu, kesabaran kita tentu ya pada akhirnya akan memuncak. Jadi sebelum itu terjadi pada diri saya, lebih baik saya blok komentar-komentar yang nggak bermanfaat termasuk orangnya. Oke, seperti itu untuk bacaan umum hari ini. Ya sedikit curhat ya. Oke, dan untuk situasi dalam relationship, bagaimana kamu juga harus move on di sini karena ada sesuatu yang selama ini mungkin sulit untuk dilepaskan. Hari ini kita diminta untuk melakukan perubahan. Artinya, cobalah untuk bisa membangun kepercayaan dirimu. Hal-hal yang sulit selama ini kamu tinggalkan, perasaan-perasaanmu, kegelisahan kamu, cobalah untuk meninggalkan itu
dengan percaya diri di sini, ya. Belajar untuk sedikit egois itu nggak masalah. Egois untuk kebaikanmu. Artinya belajar untuk nggak peduli, nggak terlalu baper, nggak terlalu ya gimana ya, sensi. Ya nggak usah bawa-bawa hal-hal yang, terutama kalau sebuah hubungan yang sudah terjadi dan sudah harus dilepaskan ya, nggak perlulah untuk selalu kamu pikirkan lagi. Karena kita manusia itu selalu berjalan untuk kemajuan hidup kan, berjalan itu untuk ke depan, bukan mundur. Jadi anggap saja hal-hal yang sudah terjadi itu adalah sebagai perjalanan hidup. Seperti sebuah buku, artinya ya sudahlah itu kemarin lembaran yang sudah lewat, sekarang buka lembaran baru. Ya, mungkin lembaran baru ini nanti isinya macam-macam lagi, ya sudah nanti kita akan balik kertas yang baru, tulis lagi yang baru. Begitulah perjalanan manusia. Nggak perlu lagi disesali, aduh itu kenapa kemarin begitu ya perjalanan hidupnya. Mau diapain? Sudah terjadi. Jadi hari ini kita diminta untuk bisa menerima kenyataan, ya, terutama yang selama ini mungkin terus merasa terpuruk, merasa seperti sudah, ya bisa dikatakan nggak bisa bangkit lagi karena sebuah kegagalan dalam hubungan, sulit untuk move on, sulit untuk melepaskan. Hari ini kita diminta untuk berubah, divine timing, pilihan, ya. Jangan ragu. Pilihan di sini adalah kamu harus bisa berubah atau kamu mau terus bertahan dengan perasaan-perasaan yang terus terpuruk, galau, putus asa, kecewa, sedih, patah hati. Aduh, nggak enak banget deh. Saya bayangin orang yang seperti itu semangat hidupnya gimana ya? Dalam arti untuk sebuah situasi, kasus yang bisa dikatakan itu sebagian dari perjalanan kita. Satu masalah saja berkaitan dengan hubungan, relationship yang gagal. Itu terpuruknya sampai nggak bisa berbuat apa-apa. Mungkin ada yang nggak bisa makan, mungkin sampai nggak bisa kerja, mungkin itu baru satu loh. Belum lagi mendapat masalah yang lebih besar. Bayangin orang yang terkena bencana alam, orang yang terkena sakit parah, itu lebih serius. Kita cuma masalah patah hati, masalah hubungan berakhir sampai terpuruk, nggak mau bangkit lagi, nggak bersemangat. Aduh, jangan deh ya. Cintai diri sendiri, artinya sayangi diri kamu. Kalau hanya karena masalah sekecil itu kamu sampai nggak bisa bangkit lagi, itu keterlaluan kalau menurut saya. Bayangin satu orang, sementara di dunia ini ada berapa miliar orang. Kenapa hanya karena satu orang kamu nggak bisa bangkit lagi? Oke, jadi hari ini energinya pilihlah untuk move on. Ya, pilihlah untuk bisa melakukan perubahan. Saya meminta memilih itu karena ini ada Wheel of Fortune, divine timing. Itu tentang timingnya hari ini. Jangan masih ragu, jangan masih bilang, aduh sulit Mbak Eva, aku nggak bisa. Saya nggak mau tahu kalau soal itu. Mereka yang tetap berada di dalam situasi itu artinya memang nggak mau berubah, ya sudah. Saya hanya ingin kalian yang melihat video ini memilih. Memilih untuk apa? Untuk berubah, melihat masa depan yang lebih besar, ya, di sini perubahan yang lebih besar, melihat sebuah kehidupan itu untuk sesuatu yang lebih berarti, begitu loh. Kalau hidupmu hanya berdasarkan cinta, hanya berdasarkan tentang hubungan saja, nggak bahagia karena cinta, nggak bahagia karena hubunganmu gagal, hidupmu cuma sampai di situ aja. Saya nggak bisa berkata-kata lagi orang seperti itu. Artinya, ya sudahlah, artinya memang dia hanya urusan hidupnya hanya tentang itu saja. Ya, sekarang pilih, kalau kalian memang ingin berubah, pilih sesuatu keluar dari hal-hal yang selama ini membuat kamu ragu, stuck. Pikiran-pikiranmu, ya,
terhadap sesuatu, terhadap seseorang, atau situasi kamu yang selama ini dalam lingkungan yang gak sehat, lingkungan yang toksik, keluar dari sana. Hadapi hidup kamu ke depan dengan optimis, dengan sesuatu yang lebih baik, ya, kehidupan, perubahan hidup yang lebih baik dan juga lebih berarti. Itu dia daily guidance untuk hari ini.